Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa bininil haq liyunzirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Alfi Fajri dengan NIM 2314040066 dari Prodi Tadris Matematika. Saya berasal dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan tafsir Al-Baqarah ayat 256, ayat 259. Yang mana ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما يتبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Shadaqallahul azim. Yang artinya, atau seperti orang yang lewat di sebuah desa yang telah hancur lebur di atas atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah dapat menghidupkan desa ini setelah mati? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Lalu Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal di sini setengah sehari, atau sebagian dari sehari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal 100 tahun. Perhatikan makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan perhatikan keledaimu. Kami akan menjadikannya tanda bagi manusia, dan perhatikan bagaimana tulang belulang itu kami kumpulkan. Kemudian kami tutup dengan daging. Ketika semuanya tampak jelas bagi orang tersebut, dia berkata, Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Ayat ini berhubungan dengan kisah seorang laki-laki dari Bani Israel, yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai Uzair. Meskipun ada pula ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut bukanlah Uzair, melainkan seseorang dari kalangan orang soleh. Cerita ini terjadi ketika kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Nebukadnezar, Raja Babilonia,
yang menguasai tanah tersebut. Kota ini menjadi hancur total dan ditinggalkan oleh penghuninya. Menjadi reruntuhan yang tidak ada kehidupan. Lalu laki-laki ini melewati kota yang hancur itu dan bertanya-tanya, bagaimana bisa Allah menghidupkan kota ini kembali setelah kehancurannya? Maka Allah mengujinya dengan mematikan laki-laki itu selama 100 tahun lamanya. Setelah 100 tahun berlalu, Allah memperlihatkan bagaimana dan makanan dan minumannya tetap terjaga dan tidak rusak, sementara keledainya telah menjadi tulang belulang. Allah pun kemudian membangkitkan keledai itu sebagai tanda kekuasaannya, menyusun kembali tulang-tulangnya itu, membalutnya dengan daging, dan menghidupkannya kembali. Adapun tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 259 ini, ulama memiliki berbagai pendapat mengenai siapa yang melewati negeri dalam surat ini. Salah satu pendapat yang paling kuat berasal dari Ibnu Abi Hatim, yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah Uzair. Dalam pandangan ini, Uzair menjadi simbol keinginan tahuan manusia tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali yang mati. Selain itu, tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini dapat dihubungkan dengan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, menunjukkan kompleksitas dialog dalam Al-Quran. Tafsir yang berbeda juga muncul dari beberapa ulama yang mengidentifikasi orang yang melewati negeri ini sebagai Irmia bin Halqiyan, seorang nabi. Pendapat ini disampaikan oleh Wahab bin Munabih dan Abdullah bin Ubaid. Mereka berargumen bahwa Irmia merupakan figur yang relevan dalam konteks kisah ini. Meski ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang sebenarnya diwakili dalam ayat tersebut. Di sisi lain, ada pula pendapat yang mengaitkan Irmia dengan Nabi Khidir. Muhammad bin Ishaq berpendapat bahwa Khidir juga merupakan tokoh yang dimaksud dalam ayat ini. Namun, Ibnu Atiyah menolak gagasan ini dengan mengungkapkan bahwa perbedaan waktu antara Khidir dan Uzair membuat argumen tersebut kurang valid. Hal ini menunjukkan adanya keraguan tentang kesesuaian konteks sejarah dalam penafsiran. Terkait dengan negeri yang hancur, banyak ulama sepakat bahwa negeri tersebut merujuk pada Baitul Maqdis. Wahab bin Munabih mengemukakan bahwa kota tersebut adalah tempat yang dihidupkan kembali setelah mengalami kehancuran. Sementara itu, Al-Nukashi menyebutkan bahwa negeri itu mungkin merujuk pada Mu'tafikah di Palestina. Perbedaan ini menggambarkan keragaman interpretasi dalam memahami lokasi geografis yang disebut dalam ayat ini. Dalam ayat tersebut, Allah menggambarkan keadaan negeri yang tidak berpenghuni, di mana atap dan dinding rumah telah roboh. Ibnu Hatir menafsirkan bahwa keadaan ini mencerminkan kehampaan kota tersebut, yang sebelumnya dihuni. Konteks ini menciptakan suasana kesedihan dan kerinduan bagi Uzair yang melihat kota yang dicintainya telah hancur. Uzair kemudian mempertanyakan bagaimana Allah dapat menghidupkan kembali kota yang sudah mati itu. Pertanyaan ini mencerminkan keraguannya akan kekuasaan Allah, sebuah ungkapan keraguan yang umum dihadapi manusia saat berhadapan dengan konsep kebangkitan setelah mati. At-Tabari mengartikan pertanyaan ini sebagai ekspresi keraguan tentang kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali yang telah mati. Allah menjawab keraguan tersebut dengan cara yang luar biasa, mematikan Uzair selama 100 tahun, dan kemudian menghidupkannya kembali. Ketika Uzair terbangun, ia melihat makanan dan minumannya tetap utuh, menandakan pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya.
Peristiwa ini bukan hanya sebagai jawaban atas pertanyaan Uzair, tetapi juga sebagai demonstrasi kekuasaan Allah yang mutlak. Setelah Uzair bertanya berapa lama ia tinggal, ia mengira hanya sehari atau setengah hari. Namun Allah memberitahunya bahwa sebenarnya ia telah tinggal selama 100 tahun lamanya. Hal ini memperkuat keyakinan Uzair akan kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan yang telah mati. Pengalaman langsung ini memberikan pelajaran mendalam tentang pentingnya iman dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan pendapat juga muncul mengenai siapa yang bertanya kepada Uzair. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang bertanya adalah Allah, sedangkan yang lain berargumen bahwa itu bisa jadi malaikat atau seorang nabi. Hal ini menunjukkan kompleksitas narasi dalam ayat tersebut, di mana dialog dan interaksi antara manusia dan Allah menjadi inti dari pembelajaran spiritual. Akhirnya, setelah melihat berbagai tanda kekuasaan Allah, Uzair mengakui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia merasakan transformasi keyakinan yang mendalam setelah menyaksikan sendiri kebangkitan, baik dirinya maupun keledainya. Pengalaman ini menjadi simbol kekuatan iman dan kepercayaan yang diperoleh melalui pengalaman langsung, menegaskan untuk pentingnya memahami dan merenungkan kekuasaan Allah dalam kehidupan manusia. Adapun beberapa nilai pendidikan yang terkandung dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 259. Surat ini menyampaikan kisah seorang laki-laki yang meragukan kebangkitan setelah mati. Lalu Allah memberikan tanda kebesarannya dengan menghidupkan orang tersebut setelah 100 tahun mati. Nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini ialah yang pertama, keyakinan terhadap kebangkitan setelah mati, yaitu nilai akidah. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menghidupkan kembali seseorang yang sudah mati selama 100 tahun sebagai bukti bahwa kebangkitan itu nyata. Ini menanamkan keyakinan pada umat Islam bahwa Allah Maha Kuasa dan kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Yang kedua yaitu keajaiban dan kekuasaan Allah. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya melalui kejadian luar biasa dalam ayat ini, yaitu dengan menjaga makanan orang tersebut tetap utuh selama 100 tahun, sementara keledainya hancur dan kemudian dihidupkan kembali. Ini mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, serta memperkuat iman kepada keesaan dan kekuasaannya. Selanjutnya yaitu ketundukan terhadap kehendak Allah. Orang tersebut pada awalnya meragukan bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali suatu negeri yang telah hancur. Tetapi setelah mengalami kebesaran Allah, dia akhirnya tunduk dan mengakui bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Yang ini mengajarkan bahwa manusia harus berserah diri kepada Allah dan tidak meragukan kebesaran Allah. Yang keempat yaitu pentingnya pengamatan dan pemikiran. Allah memerintahkan orang tersebut untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya, makanannya, minumannya, dan keledainya sebagai pelajaran untuk memahami kekuasaan Allah. Ini mengajarkan umat Islam untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, menggunakan akal untuk mempelajari bukti-bukti kekuasaan Allah, dan meningkatkan ketakwaan. Yang selanjutnya yaitu sabar dan hikmah dalam ujian. Kisah ini juga memberikan pelajaran tentang kesabaran. Orang tersebut harus melalui pengalaman yang luar biasa
untuk memahami kekuasaan Allah, yang juga menunjukkan jadi dapat diambil kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 259 ini secara jelas menunjukkan bahwa kebangkitan setelah mati bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah memperlihatkan kebesarannya dengan menghidupkan kembali seseorang yang sudah mati selama 100 tahun sebagai bukti kekuasaannya dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang meragukan kehidupan setelah kematian. Ini menegaskan keimanan terhadap konsep kebangkitan yang merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Kisah dalam surat Al-Baqarah juga mengajarkan bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah akan membawa hikmah besar. Orang tersebut harus menjalani pengalaman luar biasa, yaitu mati selama 100 tahun sebelum akhirnya memahami kebesaran Allah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kekuasaan Allah. Secara keseluruhan, surat Al-Baqarah ayat 259 ini mengandung berbagai pelajaran penting yang memperkuat keimanan terhadap kebangkitan, kekuasaan Allah, dan keharusan menggunakan akal serta hati untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat ini juga mengajarkan nilai-nilai ketundukan, kesabaran dalam ujian, serta pemahaman mendalam tentang kehidupan dan kematian yang semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.